Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pertemuan kali ini kita sudah masuk ke semester yang kedua ya. Walaupun mungkin masih dengan kondisi yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya, seperti semester yang kemarin, yaitu kita tidak bisa bertatap muka langsung secara langsung. Oke, di pertemuan hari ini kita akan masuk ke materi yang baru, yaitu judulnya tentang sistem pernapasan. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yang pertama yaitu untuk mengetahui organ dan fungsi dari pernapasan dan juga untuk mengetahui penganalogian dari sistem pernapasan yang ada dalam tubuh kita. Oke. Nah, kita tahu bahwa sistem pernapasan merupakan salah satu sistem yang memiliki fungsi penting ya dalam tubuh kita. Di mana sistem pernafasan itu seringkali disebut dengan sistem respirasi, tapi sebetulnya dua istilah itu sedikit berbeda ya. Jadi kalau sistem pernafasan itu lebih ke bagaimana cara kita menghirup udara ya, sedangkan kalau respirasi itu lebih ke proses pemecahan molekul ya, dari yang kompleks menjadi sederhana. Jadi itu suatu hal yang berbeda. Kita langsung mulai aja. Sistem pernafasan merupakan salah satu sistem organ, artinya disusun dari banyak organ. Nah, di sini Ibu akan jelaskan kalian mengenai beberapa organ pernafasan. Yang pertama, organ pernafasan pertama adalah hidung. Nah, bisa kalian perhatikan di sini, hidung memiliki struktur yang sangat unik, yaitu di mana terdapat ada lubang hidung, kemudian ada rambut-rambut hidung ya. Dan memiliki fungsi utama, yaitu hidung adalah untuk menghirup udara, kemudian juga untuk melembabkan udara ya, dan juga untuk menyaring udara. Sehingga penting bagi kalian tahu bahwa bernafas yang paling efektif adalah bernafas melalui hidung. Kenapa? Karena dengan hidung si udara tersebut akan mengalami proses penyaringan ya, walaupun kita tahu dengan mulut pun kita bisa bernafas sebetulnya. Oke. Kemudian yang kedua, setelah dari hidung, kemudian udara itu akan diteruskan ke bagian yang namanya kerongkongan, tenggorokan ya. Nah, di tenggorokan itu, sebelum ke tenggorokan sebetulnya ada yang namanya faring dan laring ya. Nah, untuk di bagian faring sendiri di sana terdapat yang namanya pita suara. Nah, biasanya kalau laki-laki di bagian sana, nah bisa kalian perhatikan di sana, itu akan menonjol atau membentuk jakun pada saat dewasa. Sehingga nggak heran ya kalau laki-laki biasanya suaranya besar kayak gitu. Nah, adapun setelah itu, di bagian setelah faring atau laring ini masuk ke bagian tenggorokan, dan kalau kalian perhatikan di bagian tenggorokan ini berdekatan dengan bagian kerongkongan. Sehingga nggak heran kenapa dalam Islam sendiri kita nggak boleh yang namanya makan sambil berbicara. Kenapa? Karena sebetulnya di bagian tenggorokan dan kerongkongan di sana ada yang namanya klep, namanya itu epiglottis, yang akan mengatur si makanan masuk ke tenggorokan atau kerongkongan. Jadi kalau kita lagi ngomong sambil makan, maka otomatis si makanan tersebut kemungkinan besar masuk ke bagian tenggorokan. Oke. Nah, selanjutnya di bagian tenggorokan tersebut terdapat yang namanya rambut ya atau silia. Nah, ini dia memiliki fungsi sama, yaitu untuk menyaring udara. Nah, kadang-kadang mungkin kalian pernah merasakan yang namanya gatal ya. Nah, kalau misalnya ada benda asing dan kita mengeluarkan dahak ataupun lendir, nah itu adalah salah satu cara tubuh melakukan yang namanya pertahanan, yaitu dengan mengeluarkan lendir ataupun dahak, yaitu karena ditopang atau bukan topang ya, dilawan oleh yang namanya si rambut-rambut tadi. Oke. Selanjutnya, setelah masuk ke tenggorokan, udara akan masuk ke bagian yang namanya bronkus ya. Nah, bronkus itu adalah percabangan dari tenggorokan atau trakea. Kemudian lanjut ke bronkeolus dan terakhir masuk ke bagian alveolus. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, paru-paru itu isinya adalah alveolus. Di mana di alveolus inilah terjadi pertukaran antara oksigen dan CO2. Dan kalau kalian perhatikan di mana paru-paru kanan dan paru-paru kiri memiliki struktur yang sedikit berbeda, yaitu di mana paru-paru kiri itu lebih besar dibandingkan paru-paru kanan. Kenapa? Karena di paru-paru kanan itu terdapat yang namanya jantung, sehingga karena terdesak seperti itu maka strukturnya kurang lebih seperti yang ada di sini.
Oke. Nah, itulah dia mengenai apa sih organ-organ dan fungsi dari sistem pernafasan. Untuk pertemuan hari ini cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Selalu semangat untuk belajarnya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, jangan dinanti-nanti ya. Kalau ada pertanyaan, silakan kalian boleh tanyakan langsung ke Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.